Kerajaan Singasari, pendahulu Majapahit dalam menyatukan Nusantara. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Didirikan pada abad ke-13, Singasari tidak hanya dikenal karena pencapaian militernya tetapi juga sebagai pendahulu kerajaan Majapahit yang lebih besar dan berpengaruh. Artikel ini akan mengulas secara detail sejarah kerajaan Singasari, mulai dari pendiriannya, masa kejayaan, hingga kejatuhannya, serta bagaimana kerajaan ini membuka jalan bagi lahirnya Majapahit yang kemudian menjadi simbol penyatuan Nusantara. Pendirian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di daerah Tumapel, sekarang Malang, Jawa Timur. Ken Arok berasal dari latar belakang yang sederhana dan dikenal dalam legenda sebagai anak seorang rakyat biasa yang kemudian menjadi pemimpin besar. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok berhasil merebut kekuasaan Tumapel dari tangan Tunggul Ametung, seorang Akuwu, penguasa daerah, yang berkuasa saat itu. Ken Arok menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang konon merupakan keturunan bangsawan. Melalui pernikahan ini, Ken Arok mengukuhkan legitimasinya sebagai pemimpin baru Tumapel, setelah berhasil mengalahkan kerajaan bawahan Kadiri dalam Perang Ganter pada tahun 1222. Ken Arok mendeklarasikan diri sebagai raja dan mendirikan kerajaan Singasari. Masa kejayaan Singasari di bawah Ken Arok dan penerusnya. Ken Arok memerintah Singasari dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Di bawah pemerintahannya, Singasari berkembang pesat dan memperluas wilayahnya. Ken Arok dianggap sebagai raja yang cerdas dan ambisius. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, sekitar 5 tahun, setelah Ken Arok, kerajaan diteruskan oleh putranya, Anusapati, yang menjadi raja kedua Singasari. Namun, masa pemerintahan Anusapati dipenuhi oleh intrik politik, terutama terkait dengan pembunuhan Ken Arok yang didalangi oleh Anusapati sendiri. Konflik internal di dalam keluarga kerajaan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Tohjaya, raja ketiga, yang juga berkuasa dalam waktu singkat akibat kudeta dari keponakannya, Ranggawuni. Pemerintahan Wisnuwardana dan Kertanegara. Ranggawuni, yang naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana, berhasil memulihkan stabilitas kerajaan dan memperluas wilayah Singasari. Wisnuwardana memerintah bersama dengan Mahesa Cempaka, yang menjabat sebagai patih, Perdana Menteri, dan berhasil memperkuat pengaruh Singasari di Jawa Timur. Setelah Wisnuwardana wafat, tahta Singasari diwariskan kepada putranya, Kertanegara, yang menjadi raja terakhir dan terbesar dalam sejarah Singasari. Kertanegara dikenal sebagai raja yang ambisius dan visioner. Di bawah pemerintahannya, Singasari mencapai puncak kejayaannya, terutama melalui kebijakan ekspansi yang disebut Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu dan ambisi penyatuan Nusantara. Ekspedisi Pamalayu adalah misi militer yang dikirim oleh Kertanegara pada tahun 1275 ke wilayah Sumatera, khususnya Kerajaan Melayu di Jambi. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk menggalang kekuatan melawan ancaman dari Kekaisaran Mongol yang saat itu sedang memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara. Kertanegara menyadari bahwa untuk melawan ancaman Mongol, diperlukan persatuan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ekspedisi Pamalayu berhasil memperluas pengaruh Singasari di luar Pulau Jawa dan menjadikan Singasari sebagai kekuatan maritim yang disegani. Kertanegara juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, termasuk Champa, sekarang Vietnam, dan Kamboja. Kejatuhan Singasari. Meskipun mencapai puncak kejayaannya, kerajaan Singasari menghadapi ancaman serius dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 1292, Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta Kertanegara tunduk kepada Mongol. Kertanegara menolak dengan tegas dan bahkan mempermalukan utusan Mongol, yang menyebabkan kemarahan besar dari Kekaisaran Mongol. Namun, ancaman yang lebih segera datang dari dalam negeri. Seorang bangsawan dari Kadiri bernama Jayakatwang, yang merasa terancam oleh kebijakan ekspansi Kertanegara, memberontak dan menyerang ibu kota Singasari. Dalam serangan mendadak ini, Kertanegara tewas, dan Singasari runtuh.
Jayakatwang kemudian mendirikan kembali kerajaan Kadiri dan menguasai Jawa Timur untuk sementara waktu. Warisan Singasari dan lahirnya Majapahit. Meskipun kerajaan Singasari runtuh, warisan Kertanegara tidak hilang begitu saja. Beberapa pengikut setia Kertanegara, termasuk Raden Wijaya, seorang keturunan bangsawan Singasari, berhasil melarikan diri dari penyerangan Jayakatwang dan menyusun rencana untuk membalas dendam. Dengan dukungan dari pasukan Mongol yang datang untuk menuntut balas atas penghinaan Kertanegara, Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jayakatwang pada tahun 1293 dan mendirikan kerajaan Majapahit di wilayah bekas Singasari. Majapahit kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara dan mewarisi cita-cita Kertanegara untuk menyatukan seluruh Nusantara. Raden Wijaya, yang kemudian dikenal sebagai Kertarajasa Jayawardhana, menjadi raja pertama Majapahit. Dengan dasar-dasar kekuatan yang dibangun oleh Singasari, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang jauh lebih besar dan berpengaruh, mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kesimpulan, kerajaan Singasari memainkan peran penting sebagai pendahulu Majapahit, yang kemudian dikenal sebagai simbol penyatuan Nusantara. Melalui kebijakan ekspansif Kertanegara, Singasari tidak hanya memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Nusantara tetapi juga meletakkan dasar bagi penyatuan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah satu kekuasaan. Meskipun Singasari mengalami kejatuhan akibat serangan internal, warisannya tetap hidup melalui Majapahit, yang melanjutkan visi Kertanegara dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Keberanian dan ambisi Singasari menjadi inspirasi dalam perjuangan untuk menyatukan Nusantara, yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.